Pernahkah kita mengalami suatu kejadian, suatu pengalaman yang menurut kita itu adalah suatu pengalaman yang sangat unik? Contohnya adalah ketika kita tidak mampu melihat suatu jalan lagi untuk pergi, kemudian kita tidak menemukan jalan yang lain untuk menemukan sesuatu apa yang akan kita tuju. Kadang di situ kita terheran. Di suatu saat ada saja jalan yang timbul menghampiri kita dan menyelesaikan apa yang ingin kita tuju. Tahukah sahabat, teman-teman semuanya, bahwasanya hal-hal yang kejadian yang serupa dengan hal tersebut itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memikirkan hambanya, yang senantiasa memikirkan, melihat dan memperhatikan hambanya yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan suatu jalan kepada hambanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperhatikan seorang hamba walaupun sedikit pun. Sepertinya di dalam contoh kita tadi, ketika kita tidak menemukan jalan untuk pergi lagi, kemudian kita tidak menemukan jalan solusi untuk suatu masalah, tiba-tiba Allah memberikan suatu jalan. Nah, disitulah letaknya bahwasanya Allah itu senantiasa memperhatikan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menguji seorang hamba kecuali dengan semampunya, semampu kita. Nah, disitulah letaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan kita. Namun sebaliknya yang harus kita jadi tanyakan kepada diri pribadi kita, apakah kita memperhatikan Allah? Apakah kita senantiasa mengingat Allah di dalam keseharian kita? Sedangkan Allah saja senantiasa memperhatikan kita dalam setiap kehidupan kita. Apa-apa masalah kita yang kita hadapi, Allah memberikan solusi kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kan sering berfirman, dan salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika seandainya hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan aku kabulkan permintaan mereka jika mereka meminta kepadaku. Demikianlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sedemikian rupa bahwasanya Allah itu ingin dekat dengan hamba-hambanya. Akan tetapi kita senantiasa sering kali melupakan bagaimana cara Allah mendekati kepada kita, bagaimana Allah memperhatikan kita, bagaimana Allah senantiasa memberikan suatu jalan di saat kita tidak memiliki jalan yang lain, di saat kita merasa jatuh, di saat kita semuanya merasa semuanya telah berakhir. Di situ Allah memberikan suatu jalan. Itu tidak adalah lebih dari cukup untuk menemukan bukti kalau seandainya Allah itu senantiasa memperhatikan kita. Ketika kita tidak mengingat Allah saja, Allah senantiasa memperhatikan kita dan memberikan jalan kebaikan kepada kita. Apalagi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan lebih lagi dari apa yang kita bayangkan. Dan bahkan apa yang kita rasa itu adalah hal yang baik, Allah akan berikan hal yang baik itu yang hasilnya itu adalah berujung kepada yang sesuatu yang buruk, Allah akan alihkan kepada hal yang lain. Disitulah Allah senantiasa memperhatikan, menyayangi soal setiap hambanya, setiap insan. Allah selalu perhatikan itu. Kembali lagi kepada kita, apakah kita senantiasa mengingat Allah di dalam kehidupan kita? Apakah kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita?
Bagaimana cara kita meningkatkan keingatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu dengan cara salat dan sabar. Orang yang salat itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam seharian. Bayangkan setiap hari saja kita minimal membaca 17 kali Al-Fatihah di dalam salat kita. Di dalam Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Artinya adalah tunjukilah aku, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang, yaitu orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan jalan orang yang sesat. Ihdinas siratal mustaqim, kita senantiasa meminta di dalam salat kita untuk agar Allah menunjukkan suatu jalan yang lurus kepada kita. Yang namanya manusia, kita hidup di dunia ini hanya sementara, dan kita tidak menginginkan setiap langkah yang kita ambil itu akan berujung kepada kesesatan yang tidak diridhoi jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya kita meminta di dalam salat kita, di dalam kekhusyukan salat kita. Apa yang kita minta untuk agar Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu jalan yang lurus kepada kita, agar ketika kita mengambil suatu jalan yang salah, Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita kepada hal yang baik. Toh juga kan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin setiap hamba-hambanya yang soleh dan selalu berdoa kepadanya untuk mengabulkan setiap permintaan